Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak solih dan solihah? Semoga anak solih solihah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita di Istiqomah Online Class. Anak-anak solih dan solihah kembali lagi di pembelajaran tematik tema 2 subtema 3. Hari ini kita akan belajar bermain di lingkungan sekolah. Hari ini anak-anak solih-solihah kita akan belajar tentang menemukan aturan atau tata tertib berpakaian di sekolah, menguraikan makna dari sebuah kata, yang terakhir memahami prosedur variasi gerakan permainan bola estafet. Anak-anak solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak solih dan solihah, yuk kita baca teksnya bersama-sama. Hari ini Beni pergi ke sekolah. Beni duduk di kelas 2 SD. Beni bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu. Dari gambar tersebut kita tahu Beni sedang bermain dengan teman-temannya. Beni sangat senang bermain bersama teman-temannya yang ada di sekolah. Yuk kita buat pertanyaan dari gambar itu. Anak solih dan solihah, untuk bertanya kita bisa menggunakan apa? Apa yang mereka lakukan? Siapa yang sedang bermain lompat tali? Atau kita bisa menggunakan kata kapan? Kapan mereka bisa bermain di sekolah? Atau kata di mana? Di mana mereka bermain? Itulah contohnya, bisa kita buat pertanyaan dari kata apa, siapa, kapan, dan di mana. Anak-anak solih dan solihah, yuk kita baca teksnya bersama-sama lagi ya. Beni datang tepat waktu. Ia berpakaian sangat rapi, membuang sampah di tempat sampah. Ia mematuhi peraturan sekolah. Nah, anak-anak solih dan solihah, dari gambar ini kita lihat bahwasanya bagaimana cara Udin berpakaian dan bagaimana tata tertib dalam berpakaian. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana tata tertib dalam berpakaian. Kita simak ya. Anak-anak solih dan solihah, perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 anak murid. Siapakah yang berpakaian rapi dan siapakah yang berpakaian tidak rapi? Nah, kita ikuti ya dialog antara murid. Yuk kita perhatikan percakapan antara Udin dan Beni. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah yang kita tidak boleh langgar. Hah? Aku lupa, selain itu apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain itu, tata tertib di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam. Rambut harus disisir dan rambut laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Anak solih dan solihah, dari obrolan antara Udin dan Beni, apa saja sih peraturan berpakaian yang ada di sekolah? Wah, hebat sekali anak solih dan solihah bisa menyimpulkan apa saja peraturan berpakaian yang ada di sekolah. Yuk kita sebutkan sama-sama ya. Yang pertama, memakai kaos kaki putih. Yang kedua, perempuan memakai rok di bawah lutut. Yang ketiga, rambut harus disisir. Yang keempat, rambut laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga atau gondong. Yang terakhir, memakai sepatu warna hitam. Nah, anak solih dan solihah, bagaimana peraturan berpakaian di SDIT Istiqomah? Nah, ini dia dari gambar peraturan berpakaian di SDIT Istiqomah. Kita lihat ya, apa aja ya anak-anak solih dan solihah. Oke, yang pertama adalah memakai sepatu hitam. Yang kedua, memakai kaos kaki di atas mata kaki menutup aurat, karena sekolah SDIT Istiqomah adalah sekolah Islam. Yang keempat,
ketat, rambut laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga dan memakai seragam sesuai dengan harinya. Nah, anak-anak solih-solihah, selanjutnya kita akan membaca lagi ya teksnya berikut ini. Lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Beni mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Beni. Ia mendapatkan dukungan dari teman-teman dan gurunya. Beberapa teman Beni seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Beni dari tribun. Teman Beni didampingi oleh guru kelasnya. Beni menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Beni. Sementara ini lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Beni. Ketika Beni melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Beni. Ia menang. Nah, anak-anak solih dan solihah, coba perhatikan dari teks lomba tenis meja cilik, mungkin ada kata-kata yang anak-anak solih dan solihah belum tahu apa makna dari kata-kata tersebut. Yuk kita belajar apa saja ya kira-kira kata-kata yang di tag yang belum kita pahami maknanya. Kita menemukan kata-kata yang belum kita tahu maknanya seperti net, bat, tribun, poin, dan menangkis. Itulah tadi kata-kata yang belum kita tahu artinya. Nah, sekarang kita belajar ya. Nah, ini adalah tribun. Dari gambar kita tahu tribun adalah kawasan tempat duduk penonton. Selanjutnya yaitu bat. Bat adalah raket untuk main tenis sepak bola. Kita bisa lihat ya gambarnya seperti apa sih bat itu. Nah, itu dia gambar bat. Ini adalah raket untuk main tenis meja. Selanjutnya ada net. Apa sih net? Makna dari net adalah pembatas meja tenis yang ada di tengah. Nah, bisa lihat gambarnya. Nah, itulah net, pembatas meja tenis yang ada di tengah. Selanjutnya, poin. Poin maknanya angka atau skor yang didapatkan oleh pemain. Ingat ya, poin adalah angka atau skor yang didapatkan oleh pemain. Selanjutnya, menangkis. Apa sih makna dari menangkis? Menangkis adalah menahan atau menolak pukulan atau serangan dari lawan. Nah, anak-anak solih-solihah, kita lihat ya gambar apa ya? Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang berolahraga. Mereka akan bermain bola estafet. Kita lihat yuk bagaimana caranya bermain bola estafet. Yuk kita simak cara bermain bola estafet. Nah, kakinya tidak dipindahkan ya nak ya, hanya memutar badannya, tidak memindahkan kaki. Sekarang kita main bola estafet. Wah, menarik sekali ya permainan bola estafet. Anak-anak solih-solihah bisa melakukannya dengan orang tua dan kakak atau adik di rumah. Anak-anak solih dan solihah, yuk kita ingat lagi bagaimana caranya kita melakukan permainan bola estafet. Kita ingat ya bagaimana cara bermain bola estafet. Yang pertama, membentuk barisan. Yang kedua, bola diberikan kepada tim di depan. Yang ketiga, bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki.
Anak-anak solih dan solihah, nah tadi kita sudah belajar tentang peraturan berpakaian di sekolah. Nah, sebagai muslim dan anak-anak solih dan solihah, kita senantiasa harus menjaga aurat kita. Dan kita juga diajarkan tentang adab berpakaian. Kita harus kembali mengingat lagi ya, apa sih adab-adab berpakaian itu? Alhamdulillah pembelajaran tematik telah selesai. Anak-anak solih solihah harus semangat ya dan belajar mereview lagi di rumahnya dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dari Ustadzah. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.